fitrah untuk meyakini Allah itu ini sudah ditanamkan oleh Allah sebelum kita terwujud di dunia ini. Sebelum kita terlahir, Allah sudah tanamkan fitrah ini. Yang kata sebagian ahli ini di alam alastu. Alam alastu itu karena Allah bertanya, alastu birabbikum. Nah ini ayatnya surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Rabbmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil persaksian terhadap diri mereka sendiri. Sebelum kita terlahir, Allah mengambil persaksian. Apa persaksiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kita dahulu sebelum tercipta mengatakan, bala, benar ya Allah, kami mengakui bahwa engkau adalah Rabb kami. Dari sini hadirin, setiap anak yang terlahir akan sesuai dengan fitrahnya pasti meyakini adanya Tuhan. Nah itu pasti Pak, karena sesuai dengan fitrahnya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti kita di hari kiamat tidak mengatakan kami telah lalai terhadap perkara ini, karena nanti kita akan ingat kita seharusnya beriman kepada Allah. Kalau ada seorang hamba hati nuraninya harus beriman kepada Allah namun ternyata berpaling kepada agama yang lain, kepada Tuhan yang lain, cukup jadi hujah bagi Allah karena Allah sudah menanamkan rasa ini sejak dahulu sebelum diciptakan. Nah makanya hadirin Bapak Ibu semua, nah ini para ahli neraka, penghuni neraka, mereka masuk ke dalam neraka itu karena hal ini ya. Mereka melanggar persaksian Allah ketika sebelum diciptakan. Allah nanti di hari kiamat akan berkata kepada para penghuni neraka, "Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha." Hei penghuni neraka, mau tidak kalian keluar dari neraka ini asalkan kalian menebus dengan harta sebanyak dunia atau sepenuh dunia. Apa kata penghuni neraka Pak? Ketika ditawari oleh Allah mereka keluar dari neraka. Naam ya Allah, asalkan kami bisa keluar dari neraka ini, kami tidak peduli kehilangan harta kami sepenuh dan seberat dunia. Dulu ketika di dunia, harta yang begitu kecil Pak dibandingkan dengan kenikmatan dunia itu begitu dikejar-kejar, tidak peduli hak orang lain, tidak peduli haram ataupun halal, tidak peduli menzalimi orang lain, tidak peduli harus menyakiti hati orang lain, diambil harta itu. Tapi nanti ketika di hari kiamat orang akan rela kehilangan harta satu dunia asalkan keluar dari neraka, bukan masuk surga Pak, asal keluar dari neraka mereka rela kehilangan harta dunia ini. Nah apa kata Allah ketika itu? Qad aradtu minka ahwana min hada wa anta fi sulbi adam an la tusyrika. Hei dulu ketika di dunia aku sudah minta kepada dirimu hal yang lebih ringan daripada ini, kata Allah. Allah tidak meminta dunia, Allah tidak meminta harta sepenuh bumi. Allah hanya minta an la tusyrika, kamu tidak menyekutukanku, kata Allah. Wala udkhilakan nar fa abaita ila syirka, aku tidak akan memasukkan dirimu ke dalam neraka namun engkau menolaknya dan engkau lebih memilih kemusyrikan, lebih memilih agama yang lain, lebih memilih Tuhan yang lain, lebih memilih menyembah berhala, lebih memilih bersanding kepada benda-benda jimat-jimat, karena musyrik. Nah ini alasan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat Allah menjadikan hujah ini nanti kepada para penghuni neraka. Nah hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, nih bahkan Fir'aun sekalipun Pak itu keluar fitrahnya Pak. Kan kalau tadi hadirin dosa-dosa yang dilakukan itu menyekutukan Allah, jadi mengalihkan Tuhan. Kalau Fir'aun dosanya teramat besar Pak, ngaku sebagai Tuhan Pak. Ini kalau manusia mungkin hanya ngaku sampai nabi, tapi kalau Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Ini Fir'aun, congkaknya, sombongnya Fir'aun. Fakadzdzaba wa 'asa, tsumma adbara yas'a, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ketika diajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah,
dia mendustakan itu. Dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nah, tapi hadirin lihat ketika Allah gambarkan di surat Yunus, Pak, ayat 99:1, ketika Fir'aun hendak ditenggelamkan, tadi yang mengatakan ana rabbukumul a'la, apa kata ayat ini? Wajawazna bi bani Israil al-bahra, ketika kami lewatkan Bani Israel melewati lautan bersama Musa, Nabi Musa alaihissalam. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyaw wa 'ada. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun itu hendak tenggelam, hendak mati. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika mau mati baru mengatakan, fitrahnya hadirin, jujur dia terhadap fitrahnya sendiri. Aku beriman kepada Allah, tidak ada ilah selain kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Mau mati baru hadirin sadar. Dan memang biasanya manusia itu akan timbul fitrahnya untuk butuh kepada Allah ketika ada musibah, Pak. Ketika ada bencana.